Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait misteri 4 jasad tanpa kepala di Lampung Selatan, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan. Ada Bapak AKP Hendra Saputra. Selamat siang, Pak Hendra. Selamat siang, Mbak Lista. Oke, Pak Hendra, ini apakah benar 2 jasad yang ditemukan pada beberapa waktu lalu itu adalah korban dari nelayan yang kapalnya tenggelam, Bapak? Untuk sementara kita belum bisa pastikan karena kita harus mengambil langkah, yaitu mengambil tes DNA melalui keluarganya yang ada di Indramayu. Jadi langkah kami kemarin sudah kerjasama dengan Polres Indramayu, khususnya Kasat Reskrim Indramayu, kerjasama untuk mengambil DNA keluarganya. Setelah nanti dikirim ke Puslapor Mabes Polri, baru nanti kita cocokkan ada kesamaan atau tidak. Ya, tapi sampai sejauh ini Pak, pihak keluarga sudah melihat langsung ya Pak kondisi jenazah ini Pak? Untuk keluarga, dia hanya melihat di televisi, di surat kabar, karena ada kemiripan dengan baju kaos yang dipakai oleh korban. Baik. Untuk identifikasi ataupun tes DNA ini sendiri, apakah sudah dilakukan atau belum, Pak Hendra? Kemarin dari Polres Indramayu, Kasat Reskrim bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara Indramayu sudah mengambil beberapa sampel keluarga korban. Oke, dari pernyataan anggota keluarga korban yang sempat melaporkan ke polisi setempat, ini kan katanya ada sekelompok nelayan yang tenggelam, tapi baru ditemukan, kalau misalkan dari Lampung sendiri kan ada 2. Apakah semenjak adanya informasi kapal nelayan tenggelam, ada petugas setempat begitu Pak yang menelusuri laut setempat begitu Pak untuk mencari tahu korban-korban lainnya? Kita kebetulan di Polres Lampung Selatan ada Sat Airut. Semenjak kejadian penemuan mayat yang ada di wilayah kita, Pak Kapolres kita memerintahkan Sat Airut menyelusuri sepanjang pantai yang ada di Lampung Selatan. Iya Pak, kalau kita lihat dari penemuan awal yang ditemukan yang saat ini di Polres Lampung Selatan yaitu dua baru mayat. 2 ya Pak ya? Ya. Ya, ini kalau dari temuan awal informasi yang kami dapat ada bagian tubuh yang hilang, diantaranya kepala, Pak, betul Pak? Oh iya, dua-duanya bagian tubuh kepalanya sudah tidak ada lagi. Iya, artinya kalau kecelakaan kapal atau kapal tenggelam, apakah memungkinkan Pak jika bagian yang hilang sangat spesifik sekali di bagian kepala, dua-duanya Pak? Kalau itu saya tidak bisa mengungkapkan di sini karena itu yang bisa ahlinya, yaitu ahli forensik. Baik. Baik, tapi sementara itu Pak, apakah mungkin ada komunikasi dari petugas Polres Lampung Selatan dengan Tanggamus, karena petugas Tanggamus juga sempat beberapa waktu lalu juga sama menemukan mayat tanpa kepala? Iya benar, jadi kami sudah berkoordinasi dengan Polres Tanggamus untuk memberi informasi juga terkait dengan kasus kapal yang tenggelam di Indramayu. Kami sudah sama-sama berkomunikasi dengan Kasat Reskrim Indramayu. Pak, pertanyaan terakhir, lantas untuk penyebab kematian tewasnya korban apakah sudah diketahui? Saat ini masih kita lab di Platform Mabes Polri, nanti hasilnya baru kita beritahu. Berarti belum ada hasilnya ya Pak ya? Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak AKP Hendra Saputra, Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan atas waktunya bergabung berdialog bersama Ainus Siang. Salam sehat Pak Hendra. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana polisi menetapkan pengelola Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya sebagai tersangka atas kasus dugaan eksploitasi anak melalui media sosial. Ya, ini yang sempat viral kemarin dan kita sempat live ya. Pemirsa, tersangka ini mengaku mendapatkan uang hingga 50 juta rupiah per bulan dari hasil live TikTok. Satreskrim Polrestabes Medan mengolah tempat kejadian perkara.
kasih ayam hilang. Polisi juga sudah menetapkan pengelola panti asuhan Zamanuel Zebua sebagai tersangka eksploitasi anak. Pelaku melakukan siaran langsung di media sosial TikTok dengan mempertontonkan anak-anak panti asuhan. Total anak di panti tersebut berjumlah 26 anak yang 4 diantaranya masih bayi. Tersangka sengaja mencari belas kasihan penonton TikTok yang kemudian mengirimkan sejumlah uang. Tersangka mengaku menggunakan TikTok sebagai media eksploitasi anak sejak awal tahun 2023. Namun baru dalam 4 bulan terakhir tersangka berhasil meraup uang mulai dari 20 juta hingga 50 juta rupiah per bulan. Eksploitasi ya, jadi anak-anak ini pada momen-momen tertentu ya yang dianggap bisa menggugah hati daripada netizen ya yang bisa menjadi donatur ya, ini disyuting ya oleh pelaku ya pada saat anak-anak terutama yang bayi menangis ya, setelah itu di-upload. Sementara itu, buntut kasus ini Dinas Sosial Medan menutup Panti Asuhan Tunas Kasih Aulayama Raya. Setelah diselidiki panti asuhan tersebut tidak memiliki izin. Petugas pun mengevakuasi 26 anak yang terdiri dari bayi, balita, dan anak-anak usia sekolah. Aksi pengelola panti asuhan yang melakukan live dengan memberikan makan bubur terhadap bayi 2 bulan viral di media sosial. Yang pertama, si anak bayi tersebut tadi sudah sama-sama kita saksikan diserahkan kembali kepada keluarga oleh jajaran kelurahan tadi yang Bapak Kepling telah menelusuri dan keluarganya ditemukan. Jadi kita serahkan kembali kepada keluarga. Aksi ini mendapat kecaman warganet dan berbuntut penyelidikan polisi atas dugaan eksploitasi anak. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Adipala Paharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban tewas akibat tertimpa dinding beton di halaman Masjid Raya Lubuk Minturun, Kota Padang, mencabut laporan polisi. Keluarga korban mengaku memaafkan perbuatan pelaku yang masih berstatus pelajar. Suasana duka masih menyelimuti kediaman bocah berusia 8 tahun yang meninggal akibat tertimpa dinding beton saat berwudu di halaman Masjid Raya Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Air mata ibu korban tak terbendung saat menceritakan terakhir kalinya korban bercengkrama dengan keluarganya. Sebelum kepergiannya, bocah yang dikenal rajin mengaji ini tiba-tiba manja dan ingin ditemani ibunya dalam beraktivitas sehari-hari. Sebelum meninggalnya sempat buat kenang-kenangan sama kami di kontrakan. Apa tuh, Kak? Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis. Kami ikhlas aja sekeluarga. Orang baik kelas. Berarti udah damai ya, Kak? Iya, udah damai. Sementara itu, terkait insiden tragis tersebut, pihak keluarga korban telah mencabut laporan polisi dan meminta polisi untuk menghentikan perkara. Pihak keluarga memaafkan perbuatan pelaku mengingat masa depan pelaku masih panjang dan masih berstatus pelajar. Kemarin seluruh keluarganya sudah datang untuk meminta memaafkan, dan saya sebagai kakek dari si korban sudah saya maafkan dan sudah saya sebut pengaduan ke polisi. Keluarga juga ya, Pak? Termasuk keluarga juga di kampung ini, karena bapaknya waktu muda-muda sama saya juga, dan kakeknya si pelaku juga sama saya juga. Sebelumnya, pihak kepolisian Polresta Padang telah menetapkan MH 13 tahun sebagai tersangka, dan tersangka diamankan di unit Laka Lantas Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan warga negara Cina sindikat penipuan dideportasi ke negara asalnya. Ya, total terdapat 153 WNA Cina yang dideportasi menggunakan 3 maskapai pesawat asal Cina. Sebanyak 153 warga negara Cina tersangka sindikat penipuan yang ditangkap Polda Kepri akhirnya dideportasi ke negara asalnya. Pendeportasian melibatkan Interpol, Polda Kepri, serta 300 personel polisi Cina.
Ratusan WNA yang ditangkap merupakan hasil pengungkapan sindikat penipuan di sejumlah wilayah di Pulau Batam dan Kalimantan Barat. Terhadap para tersangka ini, polisi telah bekerja sama dengan kepolisian Cina untuk langkah selanjutnya. Dan pada hari ini kami akan memulangkan mereka karena mereka untuk tindak pidananya melakukan pelanggaran hukum di wilayah Cina dengan undang-undang Cina. Sedangkan untuk wilayah Indonesia mereka melakukan pelanggaran imigrasi, ya, dan oleh karena itu mereka melakukan kerjasama untuk deportasi dan selanjutnya dilakukan penegakan hukum di Cina. Sindikat penipuan yang dilakukan warga negara Cina ini sebelumnya diungkap Polda Kepri bersama Interpol dan kepolisian Cina di kawasan industri Batam Center. Para tersangka ini melakukan penipuan dengan target para pejabat dan pengusaha. Dari tangan pelaku sejumlah barang bukti seperti telepon genggam dan laptop disita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat rela mengantre untuk mendapatkan bantuan beras. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.